Si buset. Shalom dan selamat hari Kamis, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menerima dan menggunakan materi ibadah rumah tangga Kamis 20 Agustus 2020 pukul 19 GKO Jemaat Kebalen di rumah masing-masing. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi dengan Kidung Kesan nomor 7, bait 1, 2, dan 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Di dunia tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami syukuri senantiasa di dalam hidup kami, khususnya saat ini. Kami diberi perkenanan dari Tuhan untuk mengambil bagian bersama keluarga masing-masing untuk beribadah rumah tangga. Merupakan kebahagiaan yang tak terhingga bila kami menikmati ibadah ini secara khusus bersama keluarga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan anggota-anggota keluarga. Dan ibadah rumah tangga di tempat masing-masing bila terjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam sebuah litani yang terambil dari Amsal pasalnya yang ke-10. Pembacaannya pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dibaca secara bergiliran, satu ayat, satu orang sampai selesai. Untuk memandu kita, saya akan baca terlebih dahulu. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui.
Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang yang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taupan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Demikian litani untuk kita. Terpujilah Tuhan. Kita bernyanyi dengan mempergunakan Kidung Keesaan 62 bait pertama, kedua, dan ketiga. Ya Khalik semesta, umatmu tolonglah, memujimu Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Firman dan Putera, mohon dengarkanlah yang berseru. Sabdamu jadilah, rohmu turunkanlah, Tuhan berkatilah jemaatmu. Datang ya Roh Kudus dan hati umatmu, yakinkanlah dengan kuasamu, pimpin jemaatmu, beri sukacitamu tinggal serta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, dalam berbagai aktivitas sepanjang hari, bahkan khusus hari ini, berlangsung di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan saat ini kami bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami akan mendengarkan sabda-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami semua, dan biarlah kami
menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku yang setia. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 133 dengan judul Persaudaraan yang Rukun, nyanyian Ziarah Daud, demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tema kita tidak lagi cekcok, tetapi hidup rukun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab menyatakan bahwa kerukunan antar umat Tuhan itu merupakan sesuatu yang baik, indah, dan memiliki nilai istimewa di matanya, sesuatu yang dapat menggerakkan hatinya, sehingga dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dalam hal ini bisa kita baca Matius 18 ayatnya yang ke-19. Matius 18 ayat 19 demikian bunyinya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Jadi, yang hidup di dalam kerukunan adalah kehendak Tuhan bagi gerejanya. Dan doanya Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi, jemaat Tuhan harus selalu rukun dan bersatu. Jangan ada permusuhan, pertengkaran, kebencian, sakit hati, dan lain sebagainya. Itu hanya akan menjadi penghambat berkat Tuhan bagi kita. Dalam setiap komunitas gereja pasti banyak perbedaan-perbedaan. Demikian juga dengan pembeda-pembeda yang gemar supaya dia berbeda dan dibedakan dengan sahabatnya sendiri. Namun jangan sampai membuat kita merasa tidak lagi memerlukan orang lain atau menyepelekan orang lain. Baca dengan seksama dan teliti Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan Mazmur 133 ayat 1-3 nyanyian Ziarah Daud mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hidup damai, rukun, dan harmonis merupakan sebuah kualitas hidup dan impian setiap orang. Namun saat ini keadaan seperti itu semakin hari semakin langka, bahkan cenderung mendapatkan tantangan besar. Damai dan rukun hilang dari lingkungan sosial masyarakat, dari keluarga, bahkan dari lingkungan gereja. Tidak bisa dipungkiri bahwa gaya hidup modern membuat kasih manusia semakin terhidrasi dan merupakan penyebab utama mewabahnya keadaan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Nas, Raja Daud mengungkapkan situasi keluarga dan bangsanya yang sedang menghadapi ancaman perpecahan. Kerajaannya terancam pecah, sementara lingkungan keluarga mulai timbul benih-benih permusuhan. Sebab itu pemazmur sangat merindukan setiap masyarakat dan anggota keluarganya memahami dampak besar hidup yang rukun dengan menggambarkannya dengan minyak urapan dan embun gunung yang menyegarkan. Yaitu pertama, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut ayat 2.
Minyak yang baik adalah minyak urapan yang mahal, minyak yang dituangkan ke atas kepala Harun dalam pelantikannya sebagai imam. Minyak langka sekaligus mahal. Dengan minyak itu seorang imam ditabiskan dan diurapi, sekaligus disucikan untuk menjalankan tugas pelayanan. Saat minyak tersebut dituang, maka bau semerbak pun akan tercium di sekeliling. Demikian juga rasanya kalau kita hidup damai dan rukun, kita akan membawa dampak positif yang luar biasa bagi tubuh kita sendiri dan menjadi berkat bagi orang lain. Kedua, seperti embun gunung Hermon yang turun, ayat 3a. Puncak gunung Hermon ditutupi salju sepanjang tahun, sementara daerah sekitarnya sangat kering. Oleh karena itu embun dari gunung Hermon tidaklah mungkin mencapai bukit Sion yang dibatasi lembah dan kering. Namun disinilah rahasianya, yaitu semua dapat terjadi hanya karena Tuhan. Demikianlah juga dengan kerukunan. Kalau Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan seseorang, maka segala bentuk penghalang terciptanya damai dan rukun dengan orang lain akan mudah ditinggalkan. Sebaliknya, setiap orang yang termotivasi untuk membuka diri, untuk menerima dan rindu mengerti orang lain, konkretnya hidup yang saling menghargai, tercipta karena semua sama-sama menyadari diri sebagai makhluk Tuhan yang memiliki potensi khusus sekaligus memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus pula. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Artinya, dalam sebuah komunitas selalu ada pula orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, gaya hidup individual dan eksklusivisme harus disingkirkan, supaya kebahagiaan akibat kerukunan tersebut dapat dinikmati bersama. Itulah makna kekristenan sejati, seperti firman Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerukunan itu sangat sulit. Namun bersama Tuhan Yesus Kristus dan dengan dilandasi pemahaman berlimpahnya berkat, dilahirkan hidup yang damai dan rukun tersebut. Setiap kita akan mudah mengusahakan dan mewujudkannya. Maka dari itu, marilah kita lebih menghargai sesama kita manusia, terutama mereka yang ada di dekat kita, sebagaimana Tuhan sudah menghargai kita dengan menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Amin. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Kesan 422 ayat 1 dan 2. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku, maka bibirku megahkan di kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang mengubahkan dan memperbaharui komitmen kami. Terima kasih bila kami dapat mengambil keputusan dan membangun komitmen untuk hidup rukun dengan sesama kami. Tidak hanya dengan keluarga, tidak hanya dengan anggota masyarakat di mana kami berdomisili, tidak hanya dengan anggota gereja sebagai tubuh Kristus, tetapi sebagai bangsa dan masyarakat di negara ini maupun di tengah dunia. Kami selalu merasa kesetaraan dengan mereka, merasa terpanggil untuk saling melakukan yang baik, yang benar dan rukun bagi mereka, sehingga damai
di hati, damai di bumi, damai di seantero jagat manusia terjadi dan berlangsung selamanya. Oleh karena itu perkenankan kami membawa dalam doa ini tempat-tempat yang masih dalam konflik, sengketa, perang, dan mengalami berbagai situasi-situasi yang saling ingin menghancurkan. Hadirkan Tuhan, pembawa kerukunan dan pembawa damai di antara mereka. Lahirkan orang-orang yang mau memberikan dirinya sebagai pemersatu di antara mereka sehingga persaudaraan mereka menjadi rukun. Bangkitkan semangat mereka agar selalu hidup di dalam kepastian dan kesungguhan untuk berdampingan satu dengan yang lain. Sehingga di mana bumi dipijak dan kemana mata memandang terjadi kerukunan dan kedamaian selama-lamanya dalam hidup mereka. Inilah syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menutup ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 479 atau Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Serahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Saya Pendeta Wisim Rangkir sebagai Gembala Sidang mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya melaksanakan ibadah rumah tangga bersama keluarga tercinta. Doa dan harapku tetap semangat dan sehat selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita selamanya. Amin.